sore Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Lestari Tampu Bolon dengan NIM 32231111005. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana calon seorang guru dalam mengajar serta membuka dan menutup selama proses pembelajaran berlangsung pada mata kuliah Micro Teaching kelas I. Selamat menonton, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, baik. Udah pada sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Oke, habis dari pembelajaran kalian nanti harus makan, oke? Oke, sebelum masuk kepada proses pembelajaran, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar Tuhan Yang Maha Esa dapat memberkati proses pembelajaran kita, agar seluruh informasi yang Ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik. Ibu akan mulai dari, Tommy, silahkan. Oke, terima kasih Tommy sudah memimpin doa pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum Ibu masuk kepada materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Ibu absen ya. Oke. Sarah, Tommy, Alfa, hadir. Rani, hadir. Rizka, hadir. Nanda, hadir. Oke. Anak-anak Ibu hadir semua, bagus. Berarti semangat banget nih ikutin pembelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu masuk materi kita hari ini yang baru, kita akan minggu lalu sudah belajar tentang, ada yang tahu nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi yang baru. Tentang apa? Ayo. Ya, betul. Tentang hak asasi manusia. Sebelum Ibu akan jauh lebih dalam dan Ibu nanti akan berikan tugas kepada kalian untuk kalian analisis mengenai hak asasi manusia. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kok baru masuk, baru belajar materi udah dikasih analisis sih? Nah, Ibu akan kasih kalian analisis itu yang berkaitan dengan sub materi kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya sama kalian nih, ada yang tahu nggak apa itu hak asasi manusia? Oke, ya Sarah, silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Sarah akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu hak asasi manusia? Menurut saya, hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu ataupun hak yang mengikat seluruh individu sejak ia dari dalam kandungan sampai ia lahir ke dunia. Jadi Bu, setiap makhluk hidup memiliki haknya masing-masing. Nah, hak yang paling mendasar ialah hak untuk hidup Bu. Maka dengan itu, mengapa hak asasi manusia disebut dengan hak sejak ia dalam kandungan? Karena semua manusia ketika berada dalam kandungan, ia sudah memiliki hak Bu, yang namanya hak untuk hidup. Dia memiliki hak untuk lahir ke dunia ini Bu. Nah, menurut Sarah seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Sarah untuk jawabannya. Berikan applause untuk Sarah. Iya, betul ya, yang dibilang oleh Sarah, yang dikatakan oleh Sarah itu tepat sekali. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu ataupun hak yang mengikat seluruh individu sejak ia berada di dalam kandungan sampai ia lahir ke dunia. Nah, anak-anak Ibu, hak asasi manusia itu adalah hak yang paling melekat dan tidak bisa lepas dari seseorang. Nah, negara kita
kalau minggu lalu kita kan sudah belajar yang namanya nilai dan norma. Nah, nilai dan norma ini berkaitan erat loh dengan hak asasi manusia. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu terdapat banyak sekali. Nah, tadi kalau kita sudah belajar definisi hak asasi manusia, sekarang kita belajar apa sih itu jenis-jenis atau apa saja sih yang termasuk atau terkategori ke dalam hak asasi manusia. Siapa yang bisa jawab? Ibu nggak mau Sarah lagi yang jawab, ibu mau gantian yang jawab. Ibu akan tunjuk orangnya. Soalnya kalau ibu yang suruh kalian untuk berdiri atau menyampaikan pendapat, nanti kalian jadi nggak ada yang mau berargumen dan kalian saling tunjuk-tunjukan. Ibu akan memulai dari Nanda. Silakan Nanda. Baik, terima kasih Ibu. Nanda akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jenis-jenis hak asasi manusia itu ada banyak, Bu. Yang Sarah tahu, yang Nanda tahu, yang pertama adalah hak untuk hidup yang disampaikan oleh teman saya Sarah tadi, Bu. Hak untuk hidup adalah hak yang paling mendasar, hak yang sangat mendasar yang melekat bagi seorang individu, Bu. Nah, hak yang kedua ialah hak tanpa diskriminasi. Sekarang kan kita mengetahui, Bu, banyak sekali perlakuan atau perilaku yang tidak menyenangkan atau yang disebut dengan istilahnya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini mengacu pada perilaku seseorang yang menyimpang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, Bu. Nah, diskriminasi juga terjadi contohnya pada lingkungan sekolah, Bu. Contohnya pada bullying. Nah, itu kan masih sangat sering terjadi di lingkungan persekolahan. Nah, jadi itu menjadi acuan kita sebagai masyarakat sadar akan semua makhluk hidup, semua individu itu memiliki hak yang sama, Bu. Nah, yang ketiga, Bu, hak untuk memiliki keturunan. Nah, hak ini, Bu, kita tidak boleh melarang seseorang untuk mempunyai keturunan. Akan tetapi perlu diingat, Bu, Indonesia kan mempunyai program yang namanya KB atau keluarga berencana. Nah, itu yang harus setidaknya ditaati oleh masyarakat. Nah, sekarang kan banyak, Bu, apalagi pada zaman dahulu program itu memang masih belum diberlakukan di Indonesia. Makanya pada zaman dahulu banyak masyarakat yang memiliki anak sangat banyak. Akan tetapi sekarang pemerintah telah melakukan atau menetapkan sebuah program yang menjadi kebijakan bahwa 2 anak lebih baik, tapi masih saja ada yang mungkin lebih daripada itu, Bu. Lalu yang keempat ada hak untuk perlindungan. Hak perlindungan ini, Bu, semua manusia itu wajib dilindungi oleh hukum, Bu. Nah, Indonesia kan adalah negara yang hukum dan demokrasi, menganut demokrasi Pancasila, yang dimana semua harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah kita pelajari minggu lalu, Bu. Nah, jadi setiap individu yang mendapatkan suatu perlakuan yang tidak enak berkaitan dengan diskriminasi tadi, itu dia akan mendapatkan suatu perlindungan hukum yang ditegaskan oleh hakim, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, good. Nanda, tepuk tangan untuk Nanda. Oke, betul ya yang dibilang oleh Nanda tadi, bahwasannya hak itu sangat banyak. Mungkin yang disebutkan Nanda itu belum semua, tapi itu sudah sangat bagus, penyampaiannya juga sudah sangat bagus. Oke, yang dikatakan Amanda teman kalian tadi sangat-sangatlah betul. Semua manusia itu memiliki hak yang sama di mata hukum. Semua makhluk di bumi ini ataupun setiap individu itu memiliki haknya yang sama. Jadi, contoh tadi seperti bullying. Nah, kita tidak boleh lagi melakukan bullying karena itu termasuk kepada pelanggaran hak asasi manusia. Kita ini kan lagi di ruang lingkup sekolah.
Jadi kita harus pandai menempatkan diri kita lagi di mana. Ketika kita lagi di rumah, kita harus bisa menempatkan diri sebagai anak. Kita harus bisa menempatkan diri kita di keluarga, berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, ketika kita menempatkan diri di sekolah, kita harus pandai menempatkan diri kita sebagai siswa peserta didik, hormat kepada guru, tidak melawan peraturan sekolah, taat terhadap tata tertib, dan masih banyak lagi. Hormati guru kalian. Nah, itu sudah salah satu bahwa kalian menjalani hak dengan betul-betul. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai hak asasi manusia, bahwasannya kita adalah pada intinya kita semua setara. Kita semua memiliki hak di dunia ini. Kita memiliki suatu anugerah. Nah, kenapa sih hak itu dikatakan anugerah? Hak yang berarti milik kita. Nah, ketika seseorang mengganggu kita atau melakukan kejahatan kepada kita, kita melapor, kita akan mendapat perlindungan. Nah, yang si pelaku yang memberikan kejahatan kepada kita, dia akan dihukum. Nah, seperti itu contohnya. Nah, oke, di lingkungan kalian, misalnya kalian ini saling membuli, kalian tidak boleh saling membuli, karena kalian termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Kalian bisa dikenakan sanksi atau hukuman. Jadi tidak boleh menganggap sepele mengenai hak asasi manusia. Mengerti anak-anak ibu semuanya? Baik. Oke anak-anak ibu, tibalah kita di penghujung pembelajaran kita. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat buat anak-anak semua. Oke, terakhir sebelum kita menutup, ibu mau ada yang menarik kesimpulan? Oke, ibu akan menarik kesimpulan. Dan hak asasi manusia itu adalah segala hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia berada dalam kandungan sampai ia lahir ke dunia. Jenis-jenis hak ada banyak. Hak tanpa diskriminasi, hak perlindungan, hak untuk hidup, hak untuk melanjutkan hidup, hak untuk berkeluarga, dan masih banyak lagi. Yang kita jalani ini sekarang adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kalian jangan pernah menyia-nyiakan hak kalian untuk belajar di sekolah. Oke, baik. Mungkin di sini aja perjumpaan kita. Sebelum menutup, ibu mau kalian buka LKS di halaman 37 tentang hak asasi manusia. Di situ ada pilihan ganda, kalian kerjakan sekitar ada 10 soal. Kerjakan juga esainya, dan ibu mau nanti itu dikumpul di pertemuan kita yang akan mendatang. Di hari apa? Oke, hari Kamis. Nah, oke, sekian yang bisa kita diskusikan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kalau misalnya ada yang mau makan, tadi kalian belum makan. Kalau ada yang mau belajar juga boleh, lebih bagus lagi belajar. Oke, sampai sini perjumpaan kita. Terima kasih, selamat pagi anak-anak ibu. Sekian video praktik mengenai bagaimana proses pembelajaran di kelas berlangsung. Saya atas nama Sarah Lestari Tampu Bolon dengan NIM 32231111005 pada mata kuliah Micro Teaching kelas I. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan teman-teman semuanya, saya meminta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Selamat sore.